Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai kesalahan baku atau kesalahan dari koefisien regresi. Nah, untuk pekan kemarin kita sudah membahas standar error atau kesalahan dari model regresi. Untuk kali ini kesalahan baku untuk koefisien regresi, jadi untuk nilai B-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai kesalahan baku ini kita membutuhkan nilai dari standar error kemarin ya. Jadi di sini untuk rumus mencari standar baku atau kesalahan koefisien regresi itu adalah standar error dibagi dengan akar dari jumlah x kuadrat dikurangi total x dikuadratkan dibagi n ya. Jadi di sini untuk nilai yang standar errornya kemarin kita peroleh 6,15 ya, 6,1576. Nah, untuk total x kuadrat ya, jadi x kuadrat ditotalkan itu nilainya 4902. Nah, yang total x itu adalah 192. Jadi 192 kita kuadratkan dibagi 8. Nah, setelah dihitung, ini dapatnya 0,359 ya. Jadi ini kalian bisa coba sendiri menghitungnya. Jadi untuk tiap-tiap langkahnya ya. Jadi ini di 192-nya dikuadratkan dulu, nanti dibagikan dengan 8. Nah, hasilnya itulah nanti 4902 itu dikurangi dengan hasil tersebut ya. Pokoknya ini dihitung berdasarkan langkah-langkahnya. Nanti dicocokin apakah benar hasilnya 0,359. Nah, selanjutnya adalah kita ingin uji kecocokan model atau uji F. Ya. Nah, ini untuk melihat model kita yang kita peroleh itu dia cocok atau tidak. Jadi untuk memprediksinya itu tepat atau tidak ya. Yang model kita peroleh yang Y sama dengan ya konstanta ditambah B X ya. Nah, untuk menguji ini yang kita uji adalah hipotesisnya ya. Hipotesis, jadi H0 itu dia modelnya tidak cocok, sedangkan HA atau H1 itu biasa dinamakan HA atau H1 itu modelnya cocok. Jadi kalian tulis dulu ya. H0 model tidak cocok ya. Nah, H1 model cocok. Nah, untuk kriteria kita bisa mengatakan dia menerima H0 atau menerima H1 itu kita bandingkan antara F hitung dengan F tabel. Jadi di sini nanti kalian butuh nilai F tabel. Bisa kalian searching di Google atau buku statistik itu ada dia F tabelnya ya. Nah, di sini kalau F hitungnya lebih kecil sama dengan F tabel, maka dia terima H0. Artinya modelnya itu tidak cocok ya. Karena hipotesis H0 tadi adalah model tidak cocok. Nah, kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka yang diterima itu H1-nya. Artinya kita menolak H0. Itu artinya modelnya itu cocok ya. Nah, untuk mencari F hitung, rumusnya adalah R kuadrat atau koefisien determinasinya itu ya dibagi dengan K-1 dibagi 1 dikurangi R square atau koefisien determinasinya dibagi dengan N dikurangi K. Nah, K ini ada banyaknya variabelnya itu. Di sini kita variabelnya itu ada 2 ya. Karena kan dia variabel bebasnya 1, variabel terikatnya 1. Jadi ada 2. Jadi ini kemarin kita dapatnya itu koefisien determinasinya itu 0,743. Nah, K-nya 2, jadi 0,743 dibagi 2 dikurangi 1 dibagi 1 dikurangi 0,743 dibagi N-nya ada 8 ya, banyaknya data kita kemarin ada 8 dikurangi 2. Makanya nanti hasilnya ini kalian coba hitung, ini benar tidak hasilnya itu 17,367. Nah, ini adalah F hitungnya. Setelah itu kita bandingkan ya. Jadi langkah awalnya tadi kalian bikin hipotesis H0
model tidak cocok, HA atau H1 itu model cocok. Setelah itu dihitung hitungnya berapa. Nah, hasilnya dapat 17,36. Nanti F tabelnya itu lihat di tabel ya. Lihat di tabel F dengan datanya ada 8 ya. Di tabel F itu ada derajat bebasnya yang dilihat ya dengan alfanya. Di sini alfanya kita ambil 0,05 atau 5% ya. Jadi setelah kita lihat di tabel itu F tabelnya untuk data 8 alfanya 0,05 itu adalah nilainya 5,99 ya. Jadi dia derajat bebasnya yang dilihat. Derajat bebas itu adalah n-min variabelnya ya. Jadi ini kalau datanya 8 berarti ada tabel yang dia itu dikurangi dengan variabelnya ya. Jadi nanti kalian lihat di situ derajat bebasnya 6 ya, karena kan 8 dikurangi 2 dengan alfanya 0,05. Nah, setelah dapat ini, nah nanti kalau untuk ujiannya nanti tabel F-nya ini nanti sudah Ibu tentukan aja di soalnya ya, biar kalian tidak repot lagi untuk melihat di tabelnya. Jadi karena F hitungnya lebih besar dari F tabel, jadi 17,36 itu kan lebih besar dari 5,99, maka model regresinya itu baik atau cocok ya, jadi tepat dalam memprediksi. Nah, selanjutnya itu adalah uji T untuk melihat dia berpengaruh atau tidak ya. Jadi dia cara kerjanya hampir sama dengan yang uji F tadi. Ini kita adalah uji T, berarti tabel T yang kita lihat ya. Nah, ini digunakan untuk melihat ada tidak pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya ya. Jadi ada tidak pengaruh dari promosi terhadap penjualan. Sama langkahnya kalian bikin dulu hipotesisnya. Jadi hipotesis nolnya itu adalah tidak ada pengaruh variabel promosi terhadap penjualan. Jadi tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. HA atau H1 itu ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam hal ini itu hipotesisnya itu adalah ada pengaruh variabel promosi terhadap penjualan. Setelah itu, setelah bikin hipotesis, berarti kalian hitung T hitungnya berapa ya. Nah, T hitung itu rumusnya itu koefisiennya dibagi dengan kesalahan bakunya ya. Nah, koefisiennya kan kemarin yang nilai B itu ya, itu 1,497. Ini yang bagian A, yang poin A kemarin ya. Nah, itu dapatkan nilai B-nya itu 1,497. Jadi koefisien regresinya itu 1,497. Nah, standar bakunya kan kita peroleh 0,359. Jadi ini dibagi aja dapatnya 4,167. Nah, kita lihat itu di tabel T ya. Jadi tabel T untuk datanya 8 dengan alfanya 0,05 itu hasil 1,943 ya. Jadi kita bandingkan di sini karena T hitung 4,167 itu kan dia lebih besar dari 1,94, maka dia tolak H0. Jadi ini ditolak ya. Dia menerima H1, artinya ada pengaruh promosi atau iklan terhadap penjualan. Jadi itulah kesimpulannya ya. Jadi dari berbagai step itu, jadi hasilnya itu dapat kita simpulkan terdapat pengaruh promosi secara signifikan terhadap penjualan ya. Nah, di sini ya, untuk jika nanti kasusnya itu misalnya T hitungnya lebih kecil dari T tabel ya. Nah, itu berarti dia terima H0 atau tolak HA-nya. HA-nya yang tolak. Berarti itu artinya apa? Tidak ada pengaruh ya. Jadi yang hipotesisnya tadi yang kita terima seperti itu. Nah, jadi kesimpulan akhirnya apa ini? Jadi terdapat pengaruh yang nyata atau signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Dalam hal ini variabel bebasnya promosi dan variabel terikatnya itu penjualan ya.
jadi promosi iklan ya. Inilah kesimpulannya. Nah, sampai di sini ya materi kita. Jika ada yang tanyakan boleh ya di grup